Salam keadilan Sobat AN. Kali ini saya akan membahas yang sedang ramai, masih seputaran kasus Nurul Sahara, di mana teman Ibu Nurul Sahara atau sahabatnya menyampaikan dalam media sosial atau di media digital, menyampaikan bahwa kaum agama mayoritas ber-IQ jongkok, walaupun dia sudah meminta maaf karena kilaf menyampaikan hal itu. Tapi menurut saya, kalau dikaji pada pasal 156 huruf A KUHP, yaitu setiap orang yang dengan sengaja mengeluarkan pendapat atau perbuatan yang sifatnya permusuhan terkait penodaan terkait suatu agama, dan itu jika dilakukan melalui tertulis atau media sosial, ada ancamannya 6 tahun penjara. Nah, menurut Sobat AN, apakah sahabat dari Nurul Sahara itu bisa terjerat pasal 156 KUHP tentang terkait penodaan agama? Kalau kita berbicara kaum agama mayoritas ada IQ jongkok, kita lebih tahu bahwa mayoritas agama di Indonesia adalah Islam, sedangkan dirinya juga beragama Islam. Namun dalam KUHP itu tidak memandang kamu beragama apa di Indonesia. Ketika dia mengujarkan suatu kebencian, perbuatan yang sifatnya memprovokasi terkait penodaan agama, itu bisa diusut atau dilaporkan. Nah, menurut Sobat AN, apakah perlu teman Nurul Sahara itu dilaporkan kepada kepolisian setempat dikarenakan menista agama mayoritas? Nah, mungkin Sobat HN bisa berkomunikasi atau bisa berdiskusi di kolom komentar Bung HN untuk menentukan apakah Sobat HN yang melihat video ini untuk berpolling apakah sahabat Nurul Sahara itu dilaporkan atau tidak. Jika votingnya banyak untuk diusut, maka kita harus bergerak sebagai agama mayoritas untuk melakukan upaya pelaporan terhadap sahabat Nurul Sahara, yaitu Jumiati. Walaupun dia meminta maaf di dalam videonya selanjutnya karena khilaf dan segala macam, namun itu akan menjadi sebuah pelajaran ketika kita melakukan upaya hukum agar diuji perkataan yang disampaikan sahabat Nurul Sahara tentang kaum agama mayoritas ber-IQ jongkok. Itu kita akan uji apakah dia masuk dalam unsur pasal 156 huruf A KUHP dengan ancaman 6 tahun dikarenakan dia menyampaikan melalui media elektronik. Terima kasih Sobat AN, saya tunggu komennya untuk bisa meng-up kasus ini karena di Indonesia tidak ada saling membenci atau intoleran terhadap agama apapun di Indonesia. Terima kasih dan salam keadilan. Nah, pertanyaan terakhir saya nih saudara. Sekarang ini lagi rame di kita punya negeri ini, para koruptor lagi ribut, saudara, para penjahat-penjahat negara lagi ribut. Nah kemudian yang gak sedapnya nih, presiden kita nih yang sekarang lagi diancam-ancam nih. Saudara, kalau galak terhadap koruptor, nanti koruptor melengsarkan dia, koruptor mau kudeta dia. Saya mau tanya semuanya, jawab yang kompak. Kalau Bapak Presiden kita mau lawan korupsi, basmi koruptor, dukung tidak? Dukung tidak? Kalau ada perampok-perampok negara coba-coba ngancam-ngancam presiden, lawan tidak? Lawan tidak? Kalau 9 naga mengancam presiden, siap jadikan naga sebagai cacing? Siap jadikan naga sebagai cacing? Takbir! Angkat tangan semua, takbir! Siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela presiden, siap bela negara, siap bela rakyat, siap bela Islam, takbir! Apa kita umat Islam takut sama 9 naga? Apa kita takut sama 9 naga? Maka itu kita sampaikan kepada Bapak Presiden, jangan takut sama oligarki, jangan takut sama 9 naga, jangan takut sama korupsi, jangan takut sama koruptor. Selama Bapak Presiden kita bangkit, berdiri, lawan mereka, kita ulama, habaib, kiai dengan umat siap bela presiden, hancurkan 9 naga saudara. Takbir! Takbir!
Shallu ala nabi. Jangan takut. Saya sudah sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo, saudara, lewat semua orang dekatnya. Jangan takut sama oligarki. Jangan takut sama 9 naga. Kita dengan umat Islam bisa menjadikan mereka sebagai cacing-cacing kermi, saudara. Sombongnya naga, pala lu bomenyan. Dipikir ulama habaib takut kali, takut gak? Takut gak? Sebelum Indonesia lahir, sebelum Indonesia ada, sebelum Indonesia ini berdiri, saudara, dulu para kiai, para santri, para habaib, baris berbaris, gotong royong, merdekakan negeri ini dari kalangan penjajah. Betul, betul, takbir. Kok tahu sekarang takut 9 naga, saudara? Jangan. Lu nya pendek loh, yang panjang. Yang panjang. Berani lawan 9 naga. Siap jadikan naga sebagai cacing. Takbir. Nah, saya mau kasih kabar gembira. Mau dengar kabar gembira? Umat di mana-mana, saya dengar dari Sabang sampai Merauke, di tiap majelis taklim, tablik akbar, banyak yang baca selawat asghilidz zalimin bidzalimin. Betul? Betul? Diterima sama Allah, ya kawan. Kita minta asghilidz zalimin bidzalimin. Ya Allah, bikin sibuk orang zalim dengan orang zalim. Sekarang tahu yang terjadi, orang zalim dan zalim lagi pada ribut, ya kawan. Alhamdulillah. Maling memaling pada main tangkep-tangkepan. Yang ditangkep maling, yang nangkep maling juga. Alhamdulillah. Saya ditanya sama jamaah, Habib, ini lagi ribut-ribut politik begini, Habib nggak ngikut. Tunggu dulu, kalau buaya sama buaya lagi berantem jangan dipisahin. Buaya sama buaya lagi berantem, kita gelar tikar, taruh kopi, kita tonton. Setuju? Saya udah bilang di atas mimbar, udah lama saya sampaikan ke umat, adu domba hukumnya haram. Adu domba haram, nggak boleh. Adu manusia, apalagi, saudara. Adu setan. Lalu bingung kan jawabnya kan? Saudara, adu domba haram. Saudara, adu manusia lebih haram. Adu setan, biar dia berantem. Alhamdulillah. Sekarang kan kita lihat main buka-bukaan borok, betul? Main lapor-laporan ke KPK, betul? Yang kemarin nangkepin ulama, nangkepin habaib, bikin malu ulama, fitnah habaib. Sekarang dirinya lagi dibongkar, saudara. Dibongkar korupsinya, dibongkar nepotisnya, dibongkar rahasia keluarganya. Betul? Betul? Alhamdulillah. Allah maha adil tidak? Saya tanya semua, siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha adil? Siapa yang maha agung? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, kita tonton lagi dulu, saudara. Jangan khawatir. Saudara, Allah nyatakan, wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'malud zalimun. Jangan kau pikir Allah lalai dari perbuatannya orang-orang yang zalim. Enggak, Allah enggak lalai. Yang zalim bakal dibalas sama Allah, saudara. Nah, karena itu kita fokus saja ngaji, kita fokus saja sholawatan. Ini kita punya kiai, ini pendekar sholawat, saudara. Alhamdulillah. Beliau menyebar luaskan sholawat ke seantero Indonesia. Saudara, teruskan. Jangan peduli dengan mereka-mereka yang hasut. Jangan peduli mereka-mereka yang iri dan dengki. Jangan peduli mereka-mereka yang memfitnah majelis ini, saudara. Teruskan majelis sholawatnya. Teruskan majelis taklimnya. Insya Allah, saudara, Kiai Haji Salimul Afif. Begitu juga guru kita, orang tua kita, Syekhun Al-Walid, Kiai Haji Busairi Muslim. Dan lain-lain kiainya. Senantiasa diberikan kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Nah, jadi sekali lagi nih, saya mau tanya nih sebelum saya tutup nih semua, siap dukung kalau presiden melawan koruptor, siap dukung tidak? Siap dukung tidak? Siap dukung tidak? Nah, ini penting presiden perang lawan korupsi. Kenapa? Udah parah, ya kawan. Ini udah parah. Dulu zaman Pak Harto, korupsi di kolong meja, saudara. Ada korupsi zaman Pak Harto, bukan nggak ada, tapi korupsinya di kolong meja, masih punya malu, ya kawan. Begitu kita reformasi 98, korupsinya naik ke atas meja. Naik pangkat, malunya mulai hilang. Betul? Betul? Di zaman presiden yang kemarin tuh, tahu?
korupsinya mega-meganya dibawa lari. Parah tidak? Parah tidak? Nah jadi kalau Presiden Prabowo sekarang melawan semua korupsi, basmi semua korupsi, setuju tidak? Takbir. Sallu ala Nabi.